Hai, welcome back to my channel. Terima kasih sudah kembali lagi ke sini. Di videoku kali ini aku mau ngebahas salah satu produk Avoskin. Kayaknya udah lama ya aku nggak ngebahas produknya Avoskin. Sebenarnya ada beberapa produk dari Avoskin yang mau aku bahas sih, cuman kayaknya Oke, di video kali ini aku mau ngebahas salah satu produk Avoskin yang dari Your Skin Bay, yaitu salah satu tonernya yang seri Salicylic Acid. Jadi toner Avoskin yang series Your Skin Bay itu kan ada lumayan banyak ya. Aku nggak tahu sih apakah nanti aku bisa nyobain semuanya atau enggak. Tapi sekarang sih yang aku cobain beberapa yang memang aku lagi butuh banget. Seperti misalnya seri yang Salicylic Acid ini kan memang fokus untuk jerawat. Dan kemarin-kemarin emang aku lagi lumayan jerawatan yang agak-agak parah. Jadi jerawatnya itu sekitar 1 bulan nggak sembuh-sembuh. Padahal aku udah pakai produk yang biasa aku pakai kalau aku lagi jerawatan. Biasanya kalau aku pakai produk itu selalu efektif. Tapi kemarin ini nggak tahu kenapa, udah sekitar hampir 1 bulan itu nggak sembuh-sembuh. Nah, kebetulan aku emang udah beli yang Your Skin Bay-nya Avoskin yang Salicylic Acid ini, jadi aku sekalian nyobain. Memang aku nyobain beberapa produk yang untuk ngatasi jerawat sih. Salah satunya yang aku cobain yang dari Avoskin Your Skin Bay Salicylic Acid Toner ini. Oke, langsung aja. Yang pertama aku mau bahas dari segi packagingnya. Jadi Your Skin Bay ini yang membedakan dusnya warna-warninya ya. Kalau yang seri Salicylic Acid itu warnanya pink. Dia datang dengan dus seperti ini. Untuk kemasan packagingnya dia di botol plastik warna pink bening. Tutupnya juga warnanya pink. Nah, Avoskin itu yang aku suka, mereka biasanya di dusnya aja informatif ya. Jadi informasi-informasi yang ingin kita dapatkan biasanya sudah tertulis lengkap di dusnya sini. Dia mencantumkan ingredients-nya lengkap, manfaatnya, cara pakainya, itu biasanya sudah tertera semua di dusnya. Kemudian untuk isinya sendiri ini ada 100 ml. Menurutku ini cepat habis sih karena aku pakai produk yang mengandung salicylic acid itu biasanya lumayan sering, karena kan acne prone skin itu sering banget pakai toner ataupun serum yang mengandung salicylic acid ya. Kita kan perlu banget itu untuk eksfoliasi dan untuk mengatasi masalah jerawat. Jadi menurutku 100 ml kayaknya kurang deh. Mungkin 150 ml atau mungkin 200 ml ya Avoskin bisa dipertimbangkan untuk bikin packaging atau botol yang lebih besar dari ini. Nah, untuk teksturnya sendiri bisa dilihat kan, dia cair seperti air, watery, benar-benar seperti air, mudah mengalir. Cara pakainya pakai kapas aja karena ini kan salicylic acid ya. Aku sih biasanya kalau yang exfoliating toner selalu pakai kapas, tinggal di tap-tap aja di wajah seperti biasa. Rasanya dia nggak ada rasa sting atau nggak ada rasa cekat-cekit sama sekali, jangan khawatir. Kenapa? Karena ini kandungannya kan hanya BHA, hanya salicylic acid. Beda sama yang Miraculous Refining Toner, yang itu ada AHA-nya dan 5%, lumayan. Jadi pasti kerasa cekat-cekit, ada rasa stingnya. Kalau yang ini dia nggak ada AHA-nya, jadi lebih nyaman digunakan. Kalian nggak akan berasa cekat-cekit sih kalau pakai ini. Nah, apakah berasa kering? Kalau di aku enggak ya, walaupun sebenarnya BHA itu salah satu efek sampingnya dia berasa kering. Tapi di aku ini enggak berasa kering sama sekali. Makanya aku suka. Untuk layeringnya sendiri enggak ada masalah sih menurutku. Karena exfoliating toner kan biasanya dipakai pertama kali ya. Kemudian di layering essence ataupun serum setelahnya. Nah, itu enggak ada masalah. Dia nyerapnya cukup cepat sih. Jadi layering setelahnya itu aman-aman aja mau kalian layering dengan apa. Tapi saranku sih dengan essence atau serum yang sifatnya calming ya. Jangan dengan actives lain kalau kalian masih pemula. Tapi kalau misalnya kalian ngerasa ini kurang efektif, karena ini kan salicylic acidnya cuma 1%. Kalau kalian udah biasa pakai salicylic acid 2%, mungkin ini aja kurang. Tapi kalau kalian masih dalam range salicylic acid 1% sih menurutku sih cukup. Sebelum membahas lebih lanjut tentang manfaatnya di kulitku dan pengalamanku, aku mau sedikit nge-review ingredients-nya supaya kita lebih tahu isi ingredients-nya apa dan bedanya sama. Jadi kita ada gambaran bedanya dia sama yang Miraculous Refining Toner apa, dan kita bisa menentukan pilihan lah, lebih baik pilih yang ini atau pilih yang Refining Toner.
Yang pertama, untuk ingredientsnya dia ada water sebagai pelarutnya ya, jadi ini dilarutkan dalam air. Kemudian yang kedua ada propylene glycol. Propylene glycol ini solvent atau pelarut, dan dia juga memiliki sifat humectant atau melembabkan. Tapi propylene glycol ini terkadang bisa mengiritasi bagi mereka yang kulitnya sensitif. Jadi biasanya sih sebenarnya lebih aman pakai butylene glycol sih daripada propylene glycol sebenarnya ya. Tapi kan balik ke formulasi masing-masing, formulatornya seperti apa. Mungkin kalau kalian nggak terlalu sensitif sih nggak masalah sebenarnya. Next ada glycerin, dia sifatnya sebagai humectant. Kemudian ada salicylic acid 1%. Nah ini BHA-nya ya, dia yang fokusnya mengatasi masalah blackhead sama masalah jerawat. Kemudian next ada phenoxyetanol. Phenoxyetanol ini merupakan suatu cairan yang agak lengket dengan aroma seperti mawar. Dia sebenarnya fungsinya sebagai pengawet dan maksimal digunakannya itu 1%. Dan dia juga ada kemungkinan mengiritasi bagi yang sensitif. Bagi yang punya eczema, sebaiknya berhati-hati ya, lakukan tes patch terlebih dahulu. Kemudian yang keenam ada zinc PCA. Kalau kalian ingat atau kalian pernah pakai The Ordinary yang niacinamide, itu kan niacinamide-nya dia plus zinc ya. Nah, kenapa plus zinc? Zinc itu sebenarnya dia punya fungsi untuk mengontrol produksi minyak. Selain itu, zinc juga punya fungsi untuk menghambat pertumbuhan bakteri penyebab jerawat. Nah, untuk PCA-nya itu sendiri, PCA itu sebenarnya termasuk ke dalam NMF atau Natural Moisturizing Factor, mana dia berfungsi untuk membantu proses hidrasi atau melembabkan. Next ada Melaleuca alternifolia leaf water, nama lainnya tea tree water. Jadi jelas ya, tea tree kan memang bagus untuk mengatasi inflamasi atau mengatasi jerawat. Dia punya fungsi antibakteri, anti akne, dan juga bisa bermanfaat sebagai antioksidan. Selanjutnya ada chlorphenesin. Ini sebagai preservatif atau pengawet. Dia biasanya dikombinasikan dengan phenoxyetanol sebagai pengawet. Next ada santan gum, ini berfungsi untuk melembabkan dan juga dia berfungsi sebagai pengawet. Kemudian ada sodium bisulfit, dia sebagai antioksidan, dia juga sebagai preservatif. Nah, dari ingredients tadi bisa dilihat kan dia nggak mengandung AHA sama sekali. Jadi memang fokusnya di BHA, zinc, PCA, sama tea tree yang mana itu memang untuk mengatasi masalah jerawat dan masalah blackhead. Nggak ke whitehead ya, jadi dia cuma ke blackhead. Oke, bedanya sama yang refining toner ada BHA-nya, ada AHA-nya. AHA-nya kalau nggak salah 5%, BHA-nya 1%. Jadi dia punya fungsi mengatasi whitehead juga. Tapi negatifnya dia berasa cekit-cekit karena ada AHA-nya. Kalau AHA memang rasanya cekit-cekit, kalau BHA biasanya dia lebih ke berasa kering itu tadi. Tapi kalau Your Skin Bay ini yang salicylic acid tonernya, aku sih sejauh ini nggak ada rasa kering. Aku sih rasanya nyaman-nyaman aja, nggak ada masalah. Kalau untuk keefektifannya, menurutku, ini salah satu toner untuk acne care terbaik yang pernah aku coba. Di antara beberapa toner yang sudah aku coba, aku nyobain toner untuk jerawat itu udah banyak banget. Dan rata-rata ya paling nyaman digunakan kulit berjerawat atau membantu mengatasi kulit berjerawat atau mengurangi kulit berjerawat, tapi yang benar-benar mengatasi jerawat sampai tuntas, dari jerawat itu besar sampai jerawatnya kempes sampai kecil sampai hilang, itu jarang. Kayaknya baru sekitar 3 yang aku temuin toner yang punya fungsi seperti itu. Salah satunya ini Your Skin Bay. Yang kedua lagi, salah satunya lagi adalah yang Miraculous Refining Toner-nya Avoskin juga. Tapi itu karena ada AHA-nya, dia agak cekit-cekit. Aku nggak tahu ya, mungkin aku yang agak sensitif sama AHA, karena aku kayaknya agak nggak tahan dengan AHA 5% ke atas. Aku lebih nyaman dengan AHA sekitar 3%. Kalau dipaksain bisa sih sebenarnya, cuman kulit jadi agak sensitif setelah itu biasanya. Jadi aku jarang pakai yang konsentrasi terlalu tinggi. Nah, makanya kalau dibandingin antara yang ini sama yang Avoskin yang Miraculous Refining Toner,
aku lebih pilih ini karena ini dipakainya lebih nyaman. Nah, kalau memang aku butuh AHA untuk mengatasi whiteheads, itu aku biasanya mengkombinasikan ini sama serum yang ada kandungan AHA-nya sekitar 3%. Biasanya yang aku pakai itu serumnya Cleveru. Dia kan AHA-nya 3%. Nah, itu aku layering sama ini. Itu aku masih tahan lah, aku masih berasa nyaman. Karena di AHA 3% aku nggak berasa cekit-cekit. Jadi efeknya, manfaatnya aku dapat. Tapi aku juga nggak merasakan efek negatifnya. Cekit-cekitnya atau berasa sting atau berasa jadi celkit-celkit itu nggak ada. Jadi masih terasa nyaman dan manfaatnya kelihatan. Nah, kalau aku nggak membutuhkan, kalau misalnya aku nggak terlalu butuh masalah untuk mengatasi whitehead-nya, cuman blackhead aja atau jerawat aja, itu kadang aku kombinasiin ini sama retinol toner. Jadi retinol tonernya cari yang konsentrasinya rendah ya, yang mild. Kalian mau pakai merek apa aja terserah, silahkan. Tapi saranku cari yang mild, cari yang ringan. Apalagi kalau kalian masih pemula, hati-hati sih kalau mau layering sama retinol. Tapi kalau aku sih udah lumayan lama pakai retinol, jadi aku udah bisa ngira-ngira lah kulitku bisa tahannya yang seperti apa kalau mau di layering. Kalau untuk penggunaannya di dosnya sih keterangannya bisa digunakan pagi dan malam. Cuman aku sendiri sih menggunakannya 2 hari sekali. Kadang pagi, kadang malam nggak ada masalah sih karena ini BHA. Kalau yang agak sensitif dipakai di pagi hari itu yang AHA. Kalau AHA memang sebaiknya pakainya malam hari ya sebaiknya. Kalau BHA mau dipakai pagi, mau dipakai malam nggak masalah. Karena kalau BHA nggak membuat kulit kita makin sensitif sama matahari, sama sinar matahari seperti AHA. Kalau AHA tuh bikin kulit makin sensitif sama sinar matahari, makanya disarankan pakainya malam hari. Tapi sebenarnya nggak apa-apa sih kalau kalian tetap nekat mau pakai pagi hari, asal proteksinya, sunscreennya emang udah bener-bener mantap, nggak apa-apa. Terus kekurangannya, aku nggak nemuin kekurangannya sih, aku suka toner ini. Ini salah satu toner Acne Care, salah satu toner untuk jerawat favoritku lah. Saat ini kayaknya ini deh favoritku di antara 2 yang lain yang pernah aku coba. Kayaknya aku lebih suka ini sekarang. Karena kemarin waktu aku jerawatan itu tadi sebulan nggak sembuh-sembuh pakai segala macam, aku sembuhnya pakai ini. Jadi langsung aku kayak udahlah ini aja sekarang pakainya kalau ngatasin jerawat, nggak usah yang lain-lainnya. Selain ini harganya nggak terlalu mahal sih, yang seri Your Skin B menurutku masih terjangkau lah yang seri Your Skin B ini. Dan manfaatnya oke, dan ingredients-nya juga aku cukup suka. Menurutku ingredients-nya ini tepat sasaran sih untuk ngatasi masalah jerawat, nggak terlalu berlebihan. Terus kalau dibandingin antara ini sama yang refining toner, jelas ya aku lebih pilih yang ini daripada refining toner. Bukan berarti yang refining toner jelek. Sebenarnya refining toner juga bagus sih, cuman itu tadi sesuaiin sama kebutuhan. Kalau kalian ngerasa nyaman sama AHA 5%, kalian nggak masalah, ya silahkan pakai refining toner. Tapi kalau kalian kayak aku, agak-agak nggak nyaman sama AHA. AHA-nya apa sih itu? Glycolic acid ya, iya glycolic acid 5%. Kalau kalian nggak nyaman, ya aku saranin pakai ini. Karena kan memang AHA itu macam-macam, nggak cuma glycolic acid. Kalau yang sensitif sama glycolic acid, bisa ke mandelic acid atau bisa pakai PHA. Atau kalaupun tetap mau pakai glycolic acid, mungkin konsentrasinya sekitar 3% aja. Oke, sekian reviewku kali ini. Nanti kalian bisa tulis di kolom komentar ya, kalian pengen aku bahas toner Avoskin Your Skin B yang apa lagi, karena kan ada lumayan banyak ya yang seri Your Skin B ini kan ada lumayan banyak. Mungkin nanti aku akan cobain beberapa. Sekian reviewku kali ini, I hope it helps, semoga membantu. See you next time, bye-bye.